Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu mencari tuhan-tuhan lain, dan dengan mengenal Allah kita jadi punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Dalam istilah agama kita adalah halal dan haram. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan apapun yang kita butuhkan dalam roda kehidupan muka bumi ini yang boleh atau tidak boleh. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, pasangan hidup, keturunan, rumah, dan segala macam hal yang akhirnya Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih padaku, maka aku pasti akan tambah. Jadi kita tinggal menikmati dan berterima kasih kepada Allah. Jadikanlah lidah dan bibir kita ini terbiasa terbasahi dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semuanya dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu bagaimana pedihnya seseorang diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah semua penyempurnaan agama ini sehingga sampailah kepada kita. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Tanpa mengurangi penghormatan kepada semua hadirin dan terutama Sahilul Bait, mungkin tidak bisa satu persatu saya sebutkan namanya. Saya menjalankan hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum dihitung berterima kasih pada Allah atau bersyukur kepada Allah. Maka kita berterima kasih kepada Sahibul Bait yang sudah memudahkan rumah beliau yang baru ini. Semoga Allah berkahi dan Allah jadikan tempat tinggal yang nyaman, yang tentram, dan insya Allah terjalin rumah tangga yang baik, yang bahagia, dan juga anak-anak keturunan yang saleh dan salihah ke depannya. Allahumma amin. Dan juga semua teman-teman yang menjadi penyebab berjalannya kajian ini tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dan menjadikan sebagai sumber pahala masing-masing tentunya. Dan juga saya duduk di sini Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih tahu, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat, agama ini isinya semuanya nasihat. Karena ada permintaan untuk mengisi ceramah, maka saya datang dan insya Allah mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Kita akan membahas pada kesempatan ini temanya masalah rumah tangga dengan judul panen pahala dalam rumah tangga. Mungkin bagi teman-teman yang belum berumah tangga berpikir apakah tema ini cocok buat saya? Maka saya akan jawab iya. Teman-teman yang sudah sepuh pun bertanya mungkin apakah tema ini cocok buat saya? Maka jawabannya iya. Dan nanti akan insya Allah dilihat kenapa tema ini layak untuk dibahas dan mungkin memang dibutuhkan di tengah-tengah umat Islam secara khusus tentunya di negara kita tercinta di Indonesia ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mereka belum mempertemukan satu titik jelas dan terang tentang masalah aplikasi syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pernikahan ini. Selalu ada persepsi kalau pernikahan itu hanya bagi orang yang sudah mampu secara finansial, umurnya sudah di atas 30 tahun misalnya, atau karena sudah ada desakan keluarga. Padahal sebenarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menikah itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Dia bagian daripada ibadah. Makanya pernah ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk dinikahi. Kemudian beliau melihat tapi tidak ada hajat. Lalu beliau berdiri di masjid dan berkata kepada para hadirin, siapa yang mau nikahi wanita ini? Maka seorang sahabat berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, apa yang bisa engkau jadikan sebagai maharnya? Maka orang itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Saya orang miskin. Maka kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar, cari walaupun hanya cincin dari besi. Bukan emas, bukan perak. Cari besi, tekukin atau lingkarkan, jadikan seperti cincin, jadikan sebagai mahar. Orang ini keluar dari masjid dan tidak menemukan itu. Kemudian dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar gak punya. Kata Nabi SAW, kau punya ayat-ayat Al-Quran? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan maharnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu. Kata sebagian ulama, ini menandakan bahwasanya pernikahan memang dalam Islam itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Dia bagian daripada ibadah yang harusnya dikerjakan. Cuma memang ada anjuran Nabi SAW dalam menikah ini, dalam sabda beliau, wa ankihul akfa aminkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Maksudnya umurnya dekat, kondisi ekonominya dekat, keadaan fisik dan paras wajahnya juga mendekati, supaya bisa sejalan. Baik, saya ingin mulai teman-teman sekalian dengan orang tua dulu. Orang tua. Cukup banyak orang tua yang suka menunda-nunda pernikahan anak. Karena tadi masalah prestasi dunia. Anaknya bahkan sudah sarjana pun, jangan dulu nak, karena memang ya, kamu masih belum punya pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan, kamu belum punya tabungan. Kalau sudah punya tabungan, kamu belum punya perusahaan. Dan seterusnya, sementara umur berjalan dari balik 14 tahun sampai mendekati 35 tahun, cukup lama waktu. 20-21 tahun berlalu dari masa balik, sementara kebutuhan interaksi dengan lawan jenisnya terjadi. Karena alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita ini sebenarnya terpopulasi melalui interaksi biologis. Tidak bisa tidak. Harus sperma tertumpah bertemu dengan sel telur. Sehingga jadilah manusia itu. Apakah itu interaksi langsung atau dengan bayi tabung misalnya. Tetap saja sama gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kita suka satu sama yang lain. Tapi Allah ajarkan caranya. Yang salah namanya zina, yang benar namanya nikah. Ya. Dua-dua interaksi biologis. Kenapa banyak orang tanda kutip pacaran di luar sana? Karena mereka berpikir, sebelum nikah ya, karena mereka berpikir, oh ini kebutuhan saya. Saya butuh ngobrol, saya butuh lihat, saya butuh pegang, saya butuh cium dan seterusnya. Ujung-ujungnya kemaluan dengan kemaluan. Tetapi mereka lupa kalau Islam tidak membolehkan interaksi ini sebelum akad nikah. Jadi kalau ada yang tanya, apakah boleh pacaran dalam Islam? Boleh, tapi harus setelah akad nikah. Setelah akad nikah, boleh pacaran sepuasnya. Safar bersama-sama, masuk ke hotel bersama-sama, interaksi biologis, saling curhat satu sama lain, memenuhi kebutuhan, sampai punya keturunan pun bagian daripada Allah atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang perlu dipertemukan titik temunya dulu. Berapa banyak orang tua, mohon maaf saya bahasakan tentu karena saya tidak banyak mengenal Bapak Ibu sini, saya cuma memberikan contoh global. Berapa banyak orang di masyarakat kita, mereka itu kalau di rumahnya misalnya, mohon maaf ini saya tidak singgung siapapun ya, ini adalah tema umum. Kalau ada orang punya anak perempuan, kemudian pacarnya datang di malam minggu menjemput anaknya. Lalu kemudian tetangga semua tanya misalnya, siapa itu bu, siapa pak itu? Itu pacar anak saya. Dengan bangga dia menyebutkan itu, kemudian jalanlah mereka malam minggu. Berjalan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mungkin terjadi masalah antara pacar anak dia dengan pacarnya, sehingga putuslah. Dan datang pacar baru. 6 bulan kemudian datang seorang laki-laki yang berbeda. Kemudian tetangga juga pada tanya, siapa ini bu, siapa pak? Oh ini pacar anak saya. Mana yang lalu? Anak saya nggak cocok. Jadi sudah putus. Begitu seterusnya bisa sampai 3-4 kali tanpa ada perasaan bersalah kalau ini adalah perbuatan yang salah. Tapi kalau memasang tenda depan rumah, mengadakan acara akad nikah buat anak, sementara anak itu dianggap masih muda, maka ini satu pertanyaan dan aneh di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan kok kenapa nikah muda? Ya, padahal sebenarnya pacaran itu hanya dibolehkan setelah akad nikah dalam Islam. Sehingga tidak boleh terjadi interaksi biologis kecuali dengan cara yang benar. Ya. Karena kapan sperma itu tertuangkan Bapak Ibu sekalian ke rahim seorang wanita yang belum halal bagi dia, kemudian hamil, maka anak itu tidak jelas status hukumnya secara agama. Dikenal biasa dengan anak zina
Ada juga yang mengatakan anak haram. Nggak ada warisan di antara mereka, tidak ada nasab di antara mereka. Kalau kita lihat buku-buku fikih. Oleh karena itu Islam datang dengan sangat luar biasa. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan mulai untuk tatap-tatapan, sentuhan, segala macam sebelum akad nikah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena dia perbuatan keji dan jalan yang paling buruk untuk ditempuh. Karena nanti akan terjadi pelampiasan yang keliru. Gitu kan? Semua orang yang melakukan perzinahan Bapak Ibu sekalian pasti diikuti dengan rasa ketakutan. Masuk ke hotel ketakutan, ketahuan sama orang ketakutan, akhirnya berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur juga yang merupakan kantong manusia nanti, serta juga mereka tidak maksimal menikmati. Tapi kalau orang melalui jalur syariat, antara zina sama nikah ini hanya selisih 5 menit. Ya, kalimat akad. Dua-duanya interaksi biologis. Ya. Kalau seandainya seorang laki-laki mengatakan, seorang wali wanita mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini pada kamu misalnya, lalu dia mengatakan saya terima nikahnya, sebagaimana sudah kita tahu ada 2 saksi, ada mahar, sah. Pernikahan tersebut kurang dari 5 menit. Kemudian bolehlah mereka sepuasnya berinteraksi biologis tersebut, kalau bahasa kita pacarannya tadi. Nah, kita perlu di sini bagaimana memperbaiki persepsi seperti ini, agar jangan sampai nanti berlarut-larut keadaan perzinahan merajalela di sana sini, jalur nasab banyak yang terganggu, gitu kan? Kemudian juga fitrah biologis terganggu. Maksudnya fitrah biologis ini akan sangat beda orang yang belum pernah zina sebelum nikah sama kemudian dia menikah dan pelampiasan biologisnya pertama kali dengan pasangan halalnya dengan orang yang sudah sering berzina lalu menikah. Itu akan beda sekali. Rumah tangga akan sangat langgeng di saat nanti dimulai interaksi biologis pertama kali dengan pasangan halal. Ada survei Bapak Ibu sekalian, perceraian yang paling rendah di dunia itu terjadi di Arab Saudi. Kalau kita lihat di sana, saya bicara di masa saya masih di sana. Sekarang dengan berjalannya waktu, sering kali ada pergeseran dan sedikit perubahan. Tapi di masa kami dulu, itu memang betul-betul orang, saya tanya teman saya dulu di kampus di Madinah, ada sahabat dekat saya, kalau kamu mau menikah seperti apa? Di Saudi, dia cerita. Dia bilang kalau saya sudah punya perasaan ingin menikah, karena semua perempuan tertutup. Dia bilang saya tinggal bilang sama ibu saya sudah ingin menikah. Maka ibunya mengatakan, ibunya mengumpulkan data, misalnya sepupu dia, anak paman, anak tante, anak tetangga, ini ada 10 orang, pilihannya begini. Lalu ibunya menggambarkan, anak itu seperti ini loh gambarannya. Secara karakter begini, secara fisik begini, paras wajah begini, poster tubuh, rambut, digambarkan sama dia. Mungkin dari 10 orang itu dia bilang saya mengerucut mungkin ke sepupu saya si Fulana misalnya. Lalu kemudian terjadilah pertemuan keluarga secara resmi, disitulah boleh si anak perempuan ini datang, keluar, duduk, lalu mereka berinteraksi. Berbicara langsung fokus bicara masalah pernikahan. Kalau jadi istri nanti bagaimana? Kalau mau punya anak seperti apa nanti pendidikannya? Sudah ada bekal atau belum? Dan seterusnya sampai akhirnya terjadi kesepakatan akad nikah, barulah mereka menikah. Sehingga interaksi biologis pertama terjadi adalah dengan pasangan halalnya. Situ Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dalam rumah tangga, gitu kan? Karena memang seringnya interaksi yang haram sebelum menikah ini akan membuat nanti banyak sekali perbanding-bandingan atau membandingkan antara satu sama yang lain setelah akad nikah nantinya. Baik teman-teman sekalian, poin selanjutnya adalah dalam Islam juga ada anjuran untuk tidak berlama-lama dalam membujang dan juga menggadis. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang yang masih bujang di antara kalian dan masih gadis, dan juga dari hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan perempuan. Kalau mereka masih miskin, maka Allah akan kayahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, mudahkan pernikahan, lancarkan semuanya. Ya, daripada mereka berinteraksi yang haram, mudahkan pernikahan tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, perumpamaan orang yang masih membujang, di sini masuk di dalamnya bahasannya adalah orang yang laki-laki belum menikah dan perempuan belum menikah, atau maaf kalau ada duda dan janda yang masih punya kemampuan interaksi biologis tapi mereka sengaja berlama-lama tidak menikah lagi, akhirnya terjadi gangguan-gangguan interaksi dengan lawan jenis.
Terjadi pada atau dijawab dengan perkataan ini. Beliau mengatakan kalau seandainya umur saya tinggal 10 hari saja, maka saya tidak akan melewati kecuali dengan istri yang sah. Artinya beliau ingin menghabiskan waktunya dalam kondisi berstatus sebagai suami atau berstatus sebagai istri. Di tengah-tengah masyarakat atau kehidupan manusia juga ditemukan, kalau maaf ini contoh saja, ada seorang ibu perempuan misalnya. Mungkin dia secara fisik kurang, mungkin paras wajahnya kurang, mungkin postur tubuhnya kurang lah ya istilahnya gitu. Tetapi kita temukan dia pada saat ditanya sudah menikah, lalu dia mengatakan iya, atau di sebelahnya ada suaminya, maka pasti sangat dihormatin. Begitu juga dengan kalau dia sudah pegang anak, ya, maka mungkin ditanya apa ini anak ibu, dia katakan iya, maka pasti akan dihormatin dengan status sebagai istri dan ibu itu. Beda kalau kita temukan ada mungkin orang yang sudah punya kelebihan segala macam hal, fisik, paras wajah, harta, kedudukan segala macam. Tapi pada saat dia sudah mencapai prestasi tertinggi, sudah mencapai umur 30 tahun, 35 tahun ditanya sudah menikah, dia katakan belum, kemungkinan besar orang akan menilai ada apa nih, nah, seperti tanda kutip seperti itu. Ya, ini gambaran umumnya tentang motivasi agar jangan berlama-lama untuk membujang, diusahakan agar bisa segera berumah tangga. Kemudian ada anjuran dalam Islam agar kita tidak salah dalam memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar mendahulukan agama calon pasangannya. Karena orang kalau beragama maka dipastikan dia juga kalau bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, dia akan menjaga hubungan baik juga dengan manusia. Kata Nabi SAW kepada para kaum laki-laki, termasuk di sini adalah walinya laki-laki itu, kata Nabi SAW, tungkahul mar'a idza ja'akum, ini wali perempuan dan si perempuannya sendiri, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau telah datang kepada kalian yang melamar untuk diri kalian sendiri atau anak kalian atau saudari kalian atau ibu kalian, ya, yang sekira-kira di bawah naungan kita, ya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terimalah, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Itu bagi wali perempuan dan perempuannya. Kalau bagi laki-laki juga sama, mendahulukan agama calon istrinya. Karena kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan umumnya dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali maliha karena hartanya, jadi karena kecantikan, li jamaliha karena li hasabiha keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, dan lidiniha karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama maka hidupmu akan bahagia. Jadi ini konsep dasar anak tangga dalam masalah rumah tangga itu sendiri. Nah, orang kalau sudah berumah tangga, teman-teman sekalian, ini akan mendatangkan banyak sekali pahala. Saya mengajak bagi teman-teman yang hadir sini yang sudah berumah tangga, kalau dulu niat menikahnya karena orang tua misalnya yang suruh, atau karena faktor umur atau karena lingkungan, maka bisa diubah niatnya itu karena perintah Allah dan Rasulnya supaya bernilai pahala. Karena Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni, nikah bagian daripada sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Dan juga Nabi SAW mengatakan arba'un min sunanil mursalin, ada 4 yang merupakan sunnah atau contoh dari para nabi-nabi atau utusan Allah. Lalu beliau sebutkan yang pertama al-haya'u, sifat malu. Kemudian yang kedua wat-ta'atturu, wangi, dalam kondisi sering wangi, ya. Wangi ini bagian daripada sunnah para nabi-nabi. Jadi kita menghindari bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga was-siwaku, menggunakan siwak atau membersihkan mulut. Dan yang keempat adalah wan nikah atau menikah. Dan Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim memotivasi umat ini agar menikah di masa mudahnya. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, kata Nabi SAW, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap jadi suami atau jadi istri, maka dia harusnya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena akan menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka dia tinggal berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya.
Maksudnya tameng dari pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi alasan yang pertama bagaimana memanen pahala dari rumah tangga itu, niatkan menikah karena perintah agama. Jadi baik yang belum menikah nanti akan menikah niat untuk menjalankan perintah agama, yang sudah menikah maka diubah niatnya kalau tadinya bukan karena ingin menjalankan perintah agama, agar setiap detik dalam kehidupan rumah tangga itu semuanya dinilai pahala. Karena ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau cari dari semua jenis ibadah yang diperintahkan dalam Islam yang paling besar pahalanya, itu pernikahan. Yang paling besar pahalanya. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi puasa Ramadan, kita dari sahur sampai azan maghrib buka puasa, itu kita dinilai sedang ibadah. Kita sedang duduk, kita sedang tidur, kita sedang ngobrol, tetap kita ada di satu bahtera namanya puasa. Sehingga dari subuh sampai maghrib, apapun yang kita lakukan selama bukan haram, maka dia dinilai pahala. Karena kita berada di bahtera puasanya itu. Nanti kalau sudah azan maghrib, berarti sudah lepas dari pahala puasa tadi. Nah, orang kalau berumah tangga, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahala terus per detiknya. Karena kita berada di bahtera pernikahan itu. Nah, tinggal bagaimana tadi diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat mudah sekali untuk meraih pahala dari pasangan kita. Sangat mudah. Apapun yang suami lakukan kepada istrinya, senyum, ya, misalnya berkasih sayang dengannya, ya misalnya memenuhi kebutuhannya, makan, minum, tidur, tempat tinggal, transportasi yang biasa diistilahkan dalam Islam dengan nafkah. Itu. Kemudian bercanda, ya, dalam Islam bercengkrama pun semuanya nilai pahala. Semuanya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Apapun yang istri lakukan untuk suaminya, dia melayani dengan baik, dia senyum, dia ramah, dia penuh biologisnya, dia rawat rumahnya, rawat anak-anaknya, semuanya pahala. Jadi orang kalau sudah menikah itu sebenarnya setengah agamanya sudah aman. Tinggal setengah yang tersisa untuk cari sumber pahala dari luar rumah. Makanya kata Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita, fitnah terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Maka ini kalau orang sudah menikah terselamatkan dari gangguan-gangguan seperti ini. Jadi ini sumber pahala yang pertama karena dia perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian juga yang kedua adalah masalah biologis itu sendiri. Ya. Ini kalau ada anak-anak mungkin secara global saya jelaskan, tetapi semua interaksi biologis dengan lawan jenis dalam rumah tangga pahala, semuanya. Sentuhannya, omongannya, sampai ke biologisnya semuanya pahala. Pernah Bapak Ibu sekalian seorang atau beberapa orang sahabat yang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, yang punya harta banyak mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Ya, tapi mereka punya pahala lebih karena mereka menyedekahkan hartanya. Kami nggak punya harta. Gimana caranya kami bisa menyaingi pahala mereka?" Maka kata Nabi SAW, Allah menjadikan untuk kalian sumber pahala yang sangat banyak. Setiap tasbih itu dihitung pahala. Setiap tahmid, ya, subhanallah, pahala. Alhamdulillah, pahala. Allahu Akbar, pahala. La ilaha illallah, pahala. Menyuruh pada kebaikan, pahala. Melarang dari kemungkaran, pahala. Lalu Nabi bilang begini, dan di kemaluan kalian ada pahala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli, melampiaskan syahwat kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa enggak? Tanda tanya, beliau tidak jawab, tapi beliau sudah tahu sahabat akan menjawab, iya. Lalu kata Nabi SAW, begitu juga kalau diletakkan pada yang haram. Ya. Jadi bagaimana kita bisa lihat orang mungkin di kehidupan orang non-muslim, mereka biasanya justru melampiaskan biologis mereka setiap hari pada tempat-tempat yang haram, maka di sini kita meletakkan pada yang halal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga, hati-hati sekali karena ada sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, iblis itu punya singgasana di lautan. Iblis kita tahu pimpinan syaitan yang coba menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Ada yang mengatakan saya membuat orang mabuk, ada yang mengatakan saya baru membuat orang membunuh, ada yang mengatakan saya baru membuat orang ya berzina dan seterusnya. Bagi iblis dianggap biasa karena semua itu bisa digoda,
digodakan pada manusia dan mudah untuk dijangkau. Nanti ada satu anak cucu iblis yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Saya baru berhasil membuat si fulan sama fulana cerai. Maka kata iblis sambil tertawa, duduklah kamu di sini, dudukkan di sebelah singgasana dia, engkaulah jagoannya. Jadi ternyata target utama iblis adalah bukan orang berzina, bukan orang membunuh, bukan orang mencuri, tapi cerai suami istri. Oleh karena itu kadang-kadang dalam masalah rumah tangga, masalah kecil saja sudah cukup membuat marahan 2 hari, 1 minggu tidak terjadi interaksi biologis. Akhirnya banyak sekali kasih sayang yang bisa terjalin, cinta yang bisa terjalin, yang mungkin bisa beribadah bersama-sama dan seterusnya, ini hilang begitu saja. Bahkan tidak jarang hanya masalah sepele, iblis bisikkan untuk bercerai satu sama yang lain. Dan akhirnya rusaklah hubungan rumah tangga tersebut. Ya. Dalam masalah biologis ini, teman-teman sekalian, memang perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, agar nanti Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang baik dan juga syaitan tidak mengganggu biologis tersebut, jangan lupa membaca doa. Hadis Nabi SAW yang sangat jelas, lau anna ahadakum, kalau salah seorang dari kalian, idza arada an ya'ti ahlau faqala bismillah, kalau dia mau menggauli pasangannya, dia mengatakan dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibish syaitani ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniahi buat kami, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, kalau seandainya dengan biologis itu Allah takdirkan mereka punya anak dari situ, lam yadurruhu syaitan abada, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata sebagian ulama hadis, anak itu tidak akan nakal. Sebagian ulama lagi mengatakan anak itu akan berbakti. Jadi interaksi biologisnya pahala, kalau mau ditambah lagi dengan membaca doa sebelum interaksi itu akan sangat besar sekali pahalanya dan berefek kepada keturunan kita nanti akan menjadi baik atau tidak. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan dalam masalah interaksi biologis. Yang kedua, tidak boleh menceritakan. Tidak boleh menceritakan apapun kepada siapapun. Yang terjadi antara bapak sama ibu tidak boleh diceritakan pada siapapun. Walaupun itu hanya kita mau membanggakannya. Ya, apalagi kalau cuma bangga-bangga gitu. Jadi kalau seorang laki-laki menceritakan kehebatan istrinya kepada teman-temannya laki-laki yang lain, misalnya 5 orang, dan ada di antara 5 orang itu yang istri mereka tidak seperti itu, maka pasti dia akan terfikir untuk mengganggu istri si pencerita ini. Dan ini akan merusak tatanan sosial. Begitu juga kalau seorang wanita dia menceritakan kehebatan suaminya dalam masalah ini, kemudian di depannya ada 5 orang wanita suami mereka tidak seperti itu, maka akan terfikir untuk mengganggu suami si pencerita ini. Dan akhirnya rusaklah tatanan sosial. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulun yafdi ila imra'atihi wa tafdi ilaih. Seorang laki-laki atau suami istri, dia dengan istrinya sama-sama sudah saling terbuka, kemudian yansyur sirraha, dia menceritakan keburukannya. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabiat Nabi, pernah waktu Nabi SAW selepas sholat subuh bilang, ya, kenapa janganlah seseorang di antara kalian menceritakan hubungan biologisnya. Lalu Asma bilang, ya Rasulullah, di Madinah ini semua laki-laki sama perempuan rata-rata melakukannya, mereka berbangga-bangga. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan, karena itu ibarat seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan, lalu keduanya saling melakukan di depan umum, sehingga semua orang melihatnya. Jadi yang kedua, tidak boleh menceritakan apapun. Kemudian yang ketiga, tetap menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban untuk pasangan kita. Jadi hak istri salah satunya biologis, hak suami salah satunya biologis. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah mengatakan begini, wahai Ummul Mukminin, kalau saya lagi jengkel, lagi nggak enak, lagi nggak mood, ya, kemudian suami saya minta dilayani, apakah saya tetap wajib melayani? Dan kalau tidak saya berdosa? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau kalian berada di atas tunggangan unta dan kalian sudah akan pergi dipanggil oleh suaminya, jawablah. Terus dia mengatakan, kalau saya sedang haid bagaimana? Kata Aisyah, pernah terjadi padaku,
Rasulullah SAW datang di musim dingin, kemudian datang dan tetap maksudnya menggauli beliau walaupun tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. Berarti memang dalam kondisi itu pun dalam Islam dibolehkan. Dan kata Nabi SAW melakukan apa saja kecuali biologisnya. Sementara laki-laki pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang seorang laki-laki mengatakan, wahai imam ini kayak kita kiai gitu, Ustadz, bagaimana kalau saya lagi tidak mood sama istri saya? Kemudian saya harus memenuhi kewajiban saya sebagai suami, maksudnya memenuhi biologisnya. Apa saya bisa dapat pahala? Kata Imam Ahmad, tentu saja. Kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia atau berharap agar bisa diberikan keturunan. Jadi ini poin juga yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Dan dalam Islam ada pahala ekstra yang bisa didapatkan selain baca doa, interaksi biologisnya, juga kalau kita melaksanakan mandi setelahnya dikenal dengan mandi junub. Dan itu juga ada tata caranya dengan membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan, habis hubungan biologis, lalu beruduk seperti uduk sholat, dan mengambil air di telapak tangan, lalu diletakkan di bagian kanan kepala atas sampai terasa di kulit kepala, lalu disiram sisi kanan kepala dan tubuh, kemudian baru seluruh tubuh disiram gitu ya. Ini tata cara mandi junub dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, kemudian berwuduk seperti wuduk sholat, lalu mengambil air di ujung-ujung jari telapak tangan kanan, diletakkan di bagian kepala sisi kanan sampai terasa di kulit kepala, lalu disiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian seluruh tubuhnya disiram. Jadi ini memang bagian daripada hal tersebut. Ini yang kedua daripada panen pahala dalam rumah tangga. Jadi niat pernikahannya karena Allah dan Rasulnya, interaksi biologisnya adalah bagian daripada itu. Kemudian yang ketiga yang bisa didapatkan juga adalah bagaimana kita bisa meraih pahala dari uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk pasangan kita. Tentu nomor satu suami kepada istri. Setiap laki-laki di antara kita punya kewajiban menjaga 5 hal ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi istri harus dipenuhi. Semampu sang suami. Dan itu kewajiban. Nabi SAW menyebutkan itu sebagai kewajiban seorang suami. Oleh karena itu ada jawaban kenapa dalam Islam warisan itu kalau ada seorang muslim meninggal dibagi warisan, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kenapa enggak disamakan saja? Allah mengatakan dalam Al-Quran, lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa enggak disamakan? Karena kondisi perempuan sebelum menikah itu aman. Ayahnya sebagai wali, kalau ayah meninggal maka pamannya, saudaranya punya kewajiban menafkahi dia sampai dia menikah. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya punya kewajiban menafkahinya. Jadi dalam 2 keadaan semuanya aman. Kalau laki-laki, kewajiban orang tua memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Setelah balik sudah hukumnya sunnah. Dan kalau dia sudah punya pendapatan, dia yang harus membiayai istri sama anaknya nanti dan juga orang tuanya. Oleh karena itu dalam masalah warisan mereka dilebihkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini masalah nafkah bisa kita saling memberi, tapi puncaknya suami yang memberi. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan, infakkan di jalan Allah, kecuali akan dinilai pahala, termasuk sepotong roti yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Itu aja sudah cukup untuk membuat kita panen pahalanya. Jadi ini pahala yang sangat melimpah hanya dengan berbagi seperti itu. Juga masuk dalam poin ini Bapak Ibu sekalian, istri yang memberi pada suaminya. Kalau terjadi seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita ini orang kaya. Contoh kasus Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Khadijah orang terkayanya Mekah. Nabi SAW juga punya kemampuan pada saat itu, tapi Khadijah lebih kaya. Nah, contoh yang lain cukup banyak. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang miskin, tapi istrinya orang kaya. Nah, pernah satu kali istrinya Abdullah bin Mas'ud bilang begini, saya ingin mengeluarkan sedekah harta saya nih. Kalau boleh, saya akan berikan kepada Anda sebagai suami. Ya. Tapi kalau tidak boleh, maka saya akan berikan kepada orang lain. Bisa tanya kepada Nabi enggak? Maka kata Abdullah bin Mas'ud sebagai suami, karena dia punya harga diri, yang mengatakan lebih baik engkau saja yang pergi bertanya. Karena ini masalah harta yang kau mau keluarkan buat suamimu, tanya aja sendiri. Maka istrinya pun yang bernama Zainab datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Ya, saya orang kaya, saya mau sedekah kepada suami saya. Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya sedekah ke orang lain.
Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada suami, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya sendiri. Jadi suami istri boleh saling memberikan harta di sini. Ya. Dan dalam Islam ada anjuran agar selalu terjalin cinta dan kasih sayang di antara mereka. Tahadu tahabu, kata Nabi. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi selalu usahakan tidak berlalu 1 bulan kecuali ada hadiah yang kita kasih. Apapun itu walaupun sederhana. Istri berikan suami, suami berikan istri gitu kan. Dia tidak harus dalam bentuk harta, mungkin sebuah kejutan dari istri dengan masakan baru, mungkin dengan pakaian baru yang dia pakai, mungkin si suami dengan memberikan apa yang baru gitu kan, mungkin dia berikan sesuatu hadiah yang baru. Intinya saling memberikan hadiah. Itu bagian daripada hal yang dianjurkan dan ini pahalanya juga sangat besar dalam Islam. Termasuk dalam masalah ini, poin yang keempat adalah candaan. Ya, bercanda, duduk, ngobrol, walaupun waktunya lama. Jadi walaupun suami istri itu begadang semalaman suntuk dan ngobrolnya hanya ngobrolin masalah mereka berdua saja, maka itu tidak akan dihitung berdosa, bahkan bagian daripada hal dibolehkan. Kata Nabi SAW, 3 hal tidak akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mencari nafkah, yang kedua seseorang yang mengurus hewan tunggangannya untuk berperang, kemudian yang ketiga adalah bercandanya suami istri. Jadi mereka bercengkrama, safar sama-sama, ngobrol, habisin waktu berdua pun itu tidak dianggap sia-sia. Bahkan bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Makanya syaitan seringkali membuat hubungan suami istri itu renggang dengan untuk tidak ada komunikasi di antara mereka. Selanjutnya, yang kelima ya, adalah ibadah bersama. Ini juga sumber pahala. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, suami di sini, yang dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya dengan baik, dengan santun. Kalau istrinya menolak, maka dia mengambil sedikit air dan dia percikan ke wajahnya. Ini kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang seperti ini. Dia justru romantisnya itu, mereka adalah bagaimana ibadah bersama-sama. Jadi dibangunkan, kalau istrinya nggak mau, maka dipercikin sedikit air di wajahnya. Dan kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati juga seorang istri terbalik. Yang kalau dia bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Kata ulama, ini luar biasa bagaimana Islam mengajarkan keromantisan yang sebenarnya. Boleh bercanda, boleh biologis, bahkan dijanji pahala yang besar. Ya, boleh pacaran setelah nikah. Kemudian juga ada anjuran untuk menghabiskan waktu untuk bersama-sama dalam ibadah. Begitu juga pada saat haji, pada saat umroh dan seterusnya. Ini bagian daripada poin panen pahala di saat berumah tangga. Sekarang saya ingin masuk juga ke poin yang lain dalam masalah rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu tadi syaitan tidak akan berhenti untuk merusak rumah tangga seseorang di antara kita, maka ada saja konflik yang lahir. Biasanya begitu ya. Ada konflik yang lahir. Kalau misalnya seorang laki-laki 30 tahun menikah dengan seorang wanita 25 tahun, ini contoh saja. Si laki-laki ini terbiasa 30 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur. Ya. Si perempuan 25 tahun juga dengan sama. Pola makan, pola fikir, pola tidur yang berbeda. Lalu mereka bersatu. Ini akan ada gesekan-gesekan biasanya. Nah, resep yang paling sederhana dalam Islam agar rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik adalah patokannya selalu Islam, agama Islam. Jadi Bapak Ibu bisa bicara dengan pasangannya dan membahasakan, kita sepakati dulu karena kita seorang Muslim, maka patokan kita adalah agama Islam. Ini rujukannya. Benar atau salah itu adalah Islam yang menilainya. Kalau itu sudah disepakati sangat baik sekali. Karena nanti siapapun yang benar pasti akan tahu dia benar karena Islam membenarkannya, dan yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Sebaliknya, yang salah pun sama. Dia tahu dirinya salah karena Islam jadi patokan. Kita cari dalilnya, oh ternyata Islam mengatakan saya yang salah. Dia minta maaf dan pasangan yang benarnya memaafkannya. Dan harus dalam rumah tangga teman-teman membuka selalu lembaran baru. Selalu lembaran baru. Itu saling memaafkan, saling mengingatkan, itu udah biasa dalam rumah tangga. Jangan ini menjadi justru
ya bibit-bibit untuk bercerai nantinya. Enggak, tapi bagaimana kita jadikan pertikaian yang ada atau perselisihan yang ada itu justru ajang untuk membuat kita lebih dewasa dan bisa lebih membuka lembaran-lembaran baru. Juga poin penting, tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya saja. Ya. Jadi teman-teman jangan curhat dalam masalah rumah tangga dengan orang yang tidak faham. Pernah terjadi kasus rumah tangga, banyak sekali yang dikonsultasikan kepada kami. Mereka berumah tangga dan sampai terjadi perceraian karena sang istri setiap kali ada masalah yang tidak cocok dengan suaminya, dia konsultasi dengan adiknya yang masih gadis. Adik ini tidak paham apa-apa karena dia sudah mumet si adik ini selalu diceritakan masalah pertikaian antara kakaknya dengan suaminya, maka dia mengatakan, "Kak, cerai saja." Untuk apa sama-sama? Karena dia si kakak ini mendengar adiknya maka bercerai. Setelah cerai baru menyesal gitu. Ini berarti konsultasi yang beda, yang salah gitu ya. Atau maaf, ada orang konsultasi rumah tangga, dia ingin sukses tapi dia konsultasi dengan orang-orang yang gagal rumah tangga. Orang yang pernah cerai dalam rumah tangga diajak konsultasi, maka juga akan sama panduannya. Tapi konsultasi pada ahlinya. Dan ini saya sarankan konsultasi saja. Kalau masalah agama kepada ustadz, atau ustazah, kalau masalah medis maka kepada dokter saja. Itu pun konsultasi dan bukan curhat. Dalam Islam kita dianjurkan kalau untuk curhat semua yang kita kita rasakan kita ingin luapkan itu hanya kepada Sang Pencipta Allah. Wudu, sholat, tuangkan di sejadah kita. Seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah menuangkan semua apa yang beliau ingin sampaikan. Sehingga beliau merasa puas sekali karena sudah menyampaikan kepada Allah. Kalau kita sedang sehat, kita sedang banyak nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang hadapi masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Maka jangan pernah ke makhluk, tapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam Islam teman-teman kita sebelum aktivitas disuruh berdoa? Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum biologis berdoa, sebelum semua berdoa. Agar kita minta dulu kepada Sang Pencipta Allah, melibatkan Dia dalam kehidupan kita, baru kemudian kita beraktivitas. Kalau kita mau berobat, kemudian kita mengatakan begini, ya Allah saya akan menuju ke dokter ini, tolong mudahkan kesembuhan melalui dia. Maka akan dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kebanyakan kita tidak paham ini. Mereka konsen sama dokter, dari dokter ke dokter, sampai 30 dokter. Kalau sudah mentok nggak ada jalan keluar, baru mereka sholat tahajud. Jadi Allah itu nomor ke-30. Nah ini pemahaman yang keliru. Jadi sekali lagi, kalau ada masalah apa-apa, libatkan hanya ahlinya saja. Dan setelah itu, ya jangan libatkan orang ketiga yang bukan pada ahlinya. Dan curhat itu hanya disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin penting dalam masalah rumah tangga. Kalau Bapak Ibu lagi Allah berikan kelebihan, Masya Allah. Misalnya romantis sekali rumah tangganya, harmonis, terjalin cinta yang baik di antaranya. Allah berikan misalnya tempat tinggal yang bagus, Masya Allah. Seperti rumah ini misalnya. Usahakan setiap kali ada pujian orang, lisan kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu ucapkan itu. Karena ada namanya penyakit ain, Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar penyakit ain ya? Ya, penyakit ain itu mirip seperti sihir, tapi dia muncul dari mata panas seseorang. Jadi kalau hatinya terbiasa hasad atau iri, nanti matanya jadi panas. Contoh misalnya, kita punya anak kecil lucu. Kemudian ada orang yang datang, tetangga misalnya mengatakan, oh anak kamu lucu ya. Dia tidak bilang Masya Allah, dalam hatinya ada hasad. Anak itu bisa sakit. Bisa sakit. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang, ini hadis sahih. Pernah ada seorang laki-laki, sahabat Nabi putih sekali, tampan orangnya. Jadi saking tampannya itu sampai diistilahkan dengan mirip wajah wanita. Nah, di zaman dulu tidak ada, kamar mandi atau WC di dalam rumah. Sehingga mereka kalau mau mandi, mau buang air besar, buang air kecil, mereka itu ke padang pasir ada kayak kamar mandi khusus keluarga-keluarga gitu. Nah yang laki-laki itu dari pelapa kurma, tapi hanya sampai di bagian kepala sehingga ketahuan ini laki-laki yang sedang mandi. Kalau yang perempuannya itu tertutup semua. Nah, bapak ini kebetulan si laki-laki ini lagi mandi dan ada satu laki-laki yang lain lewat tapi dia iri. Dia mengatakan anak gadis yang dipingit di rumah saja tidak seputih kamu. Tiba-tiba yang lagi mandi ini pingsan. Dengan perkataan itu saja dia pingsan. Maka dilaporlah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ada kejadian begini. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat tadi orang ini waktu mandi
Mereka menyebutkan namanya, si fulan. Kata Nabi SAW, panggil dia, dipanggil. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Halla barakt, kenapa kau tidak bilang Tabarakallah, gitu kan. Maka ini penting sekali, dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan penyakit ain karena dia benar terjadi. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain karena dia akan bisa membuat unta masuk ke kuali dan manusia masuk ke kuburan. Ya. Dan beliau juga bersabda, ingat mayoritas umatku meninggal karena penyakit ain. Teman-teman bisa ketik nanti di Google setelah bubar pengajian, penyakit ain. Dan bisa dibaca hadis yang saya katakan tadi. Beliau mengatakan mayoritas umatku wafat meninggal karena penyakit ain. Dan banyak tidak tahu. Makanya teman-teman kalau ada kemesraan, hamlusan, jangan diekspos. Ya, mengekspos ini bahaya sekali. Kita ekspos di medsos, bermesraan, bergandengan, itu akan berbahaya. Karena kalau ada yang lihat dia iri, itu berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya sekali. Belum lagi kalau dia bermain hal yang lebih jahat daripada itu. Mungkin dia berharap menikah dengan kita tapi tidak jadi. Karena dia kurang keimanan, maka dia pergi ke dukun. Diambillah cuplikan foto atau cuplikan video itu. Kemudian dibawa ke dukun lalu disihirlah. Nah ini bahaya sekali. Maka saran saya ya sebagai penutup dalam tema kita ini, Bapak Ibu sekalian, setelah jangan konsultasi kecuali pada ahlinya, maka selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan kalau teman-teman lagi lihat diri sendiri aja dan kagum lihat muka kita sendiri, kagum lihat badan kita sendiri, selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Lihat rumah, lihat kendaraan, lihat jabatan kita, selalu kita bilang itu. Begitu juga kalau orang puji kita, kita juga mengatakan, oh Masya Allah, Tabarakallah. Itu sunnah Nabi SAW untuk menyelamatkan kita dari sihir ya. Kalau di Saudi itu udah biasa, kalau rumah-rumah Masya Allah sebagus ini misalnya, itu di depan rumahnya biasa dipasang kaligrafi tapi tulisannya Masya Allah Tabarakallah. Jadi orang begitu mau masuk pintu itu pertama dilihat. Di mobil orang itu bisa dipasang stiker Masya Allah Tabarakallah. Itu untuk menepis itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu usahakan, nah ini saran agar selalu menghidupkan ibadah-ibadah yang baik dalam rumah. Sholat, ya, dengarkan tilawah Al-Quran, pengajian seperti ini. Dan kalau sudah merasa ada gangguan di rumah, seperti misalnya, maaf, ketindian. Di rumah itu tidur lagi di sofa, ketindian. Mimpi buruk, sering bertengkar suami istri tanpa sebab. Ini segera laksanakan ya sunnah Nabi SAW, ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah? Baca ayat-ayat Al-Quran, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tubuh. Nah ini ada cukup banyak di YouTube cuplikan kami mengajarkan tentang metode ruqyah. Jadi ada namanya ruqyah mandiri. Bapak Ibu saya sarankan pilih 5 surah ini saja. Ini saya pilih 5 surah karena semua orang hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Qul Huwal Falaq, dan An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Baca 3 kali. Tiup telapak tangan, usap ke badan. Ya, diusap di badan. Jadi kalau sudah sering ketindihan, mimpi buruk, bertengkar kira-kira tanpa sebab, segera obati dengan ruqyah syariah. Karena bisa saja ada orang yang tidak suka sama kita, ya kemudian terjadilah prosesi sihir itu. Karena kan penyihir ini banyak sekali ya, yang tidak suka rumah tangga orang bahagia, yang tidak suka orang itu naik jabatan, yang tidak suka orang itu berkembang bisnisnya. Nah itu banyak sekali penggunaan tenaga jasa-jasa jin yang melalui para dukun-dukun ini. Ini hukumnya tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, dia bisa kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati sekali. Nah nanti teman-teman bisa kembangkan itu. Saya sarankan di rumah masing-masing juga kalau bisa tanam pohon bidara. Ya. Harganya murah. Di toko-toko, di penjual-penjual tanaman pinggir jalan kita itu antara 75.000 sampai 100. Anggaplah 150.000 pohonnya. Itu daunnya bisa dipakai untuk mengobati sihir kalau ada gangguan-gangguan. Ya. Jadi bisa dipetik 7 lembar daun, kemudian diulek atau di blender, ditaruh di wadah air yang kita mau minum atau air yang kita ingin pakai mandi. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang sudah lama kena sihir, misalnya seringkali terjadi itu yang ada orang sampai bolak-balik ganti pasangan tapi tetap gagal aja rumah tangganya. Ini ada indikasi kenapa? Kenapa dia nggak bisa akur? Setiap nikah pasti masalah. Ini berarti ada sesuatu. Kalau dalam Islam langsung itu. Kalau bukan ain maka
sihir. Ya, harus diobati dengan ruqyah. Itu contohnya. Jadi daun bidara ini salah satu yang Nabi SAW perintahkan diambil 7 lembar lalu diulek ataupun di blender, ditaruh di wadah air, kemudian diminum atau dipakai di ember, di sebuah ember air, ditaruh 7 lembar daun bidara, kemudian dibacakan 5 tadi surah ayat ruqyah itu, Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul, lalu ditiupkan ke air itu hasil bacaannya dari mulutnya, kemudian dipakai untuk mandi. Ya. Juga Bapak Ibu mungkin tahu ada kurma ajwa ya, kurma dari Madinah, biasanya orang bilang kurma Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari sihir dan racun. Ya. Maka ini juga bisa dipakai untuk ya mengobati diri kita dari masalah-masalah seperti ini. Nah, selebihnya tinggal bagaimana kita selalu menjaga kelanggengan rumah tangga, perbaharui selalu dan kejar pahala dari pasangan kita. Ingatlah, kita bertutur kata yang baik, kita bermuamalah yang baik, sentuhan tangan yang ramah, masukan-masukan yang baik dan santun. Semua itu Bapak Ibu sekalian adalah pahala yang luar biasa dalam rumah tangga itu sendiri. Allahu a'lam. Bagi saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu dijaga dalam keamanan, ketentraman, kedamaian dan selalu dalam persatuan dan kesatuan, dan juga Allah selalu memberikan hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita agar menjalankan tugas dengan baik. Kita masyarakat diberikan semangat untuk selalu mendukung program-program positif dan mendoakan yang baik buat pemerintah kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.